Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrunillah, sahabat santri kota dimanapun Anda berada. Ada pertanyaan, mengapa konflik nasabah alwi ini berkepanjangan? Biasanya sebuah konflik itu datang, pergi, silih berganti, dan durasinya sangat cepat. Konflik ini berkepanjangan karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena konflik ini melibatkan masyarakat akar rumput. Banyak di antara masyarakat yang mungkin bersentuhan langsung dengan masalah ini, pernah terjadi masalah, pernah melihat, kemudian mengalami sendiri, sehingga masyarakat di akar rumput betul-betul antusias memperhatikan, mendiskusikan, atau melaporkan kejadian-kejadian di lapangan, pengalaman-pengalaman mereka berkaitan dengan nasab ini. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, polemik ini berkepanjangan karena polemik ini melibatkan para elit. Kalau polemik itu hanya terjadi di akar rumput, maka elit bisa segera menyelesaikan. Tetapi polemik ini melibatkan para elit. Ada banyak ulama, ada banyak kiai, kemudian tokoh-tokoh masyarakat lain juga terlibat dalam konflik ini. Baik mereka terlibat dalam hal menjadi korban atau bersentuhan langsung dengan klan ini. Maka karena ada keterlibatan elit, disitulah kemudian diskursus ini nggak kunjung selesai, sehingga elit itu sendiri punya inisiatif untuk menyelesaikannya. Nah, rupanya sampai hari ini kelompok elit masih tetap menganggap bahwa persoalan ini adalah persoalan yang penting untuk terus disuarakan agar menjadi pelajaran, menjadi perhatian bersama bahwa kita bernegara, berbangsa ini statusnya di depan hukum itu sama, apalagi didorong oleh adanya dalil-dalil agama yang menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan kedudukannya sama di mata Tuhan, kecuali nilai-nilai ketakwaannya. Kemudian yang ketiga, konflik ini berjalan begitu panjang karena memang konflik ini adalah konflik yang datangnya sangat natural, bukan settingan. Kalau kemarin-kemarin kita berasumsi bahwa polemik ini terjadi karena ada kepentingan politik untuk mengalihkan perhatian masyarakat dan macam-macam lah. Ada kepentingan politik pilpres misalnya. Tetapi pilpresnya sudah selesai, polemik ini masih jalan terus. Artinya apa? Polemik ini bukan karena kepentingan politik semata, tapi polemik ini memang muncul ya, karena adanya anomali di tengah-tengah masyarakat. Selama ini bangsa Indonesia selalu berbaik sangka, berhusnudzon. Tetapi polemik ini kemudian berkepanjangan karena melibatkan 3 komponen itu. Komponen elit, kemudian melibatkan masyarakat akar rumput, dan polemik ini memang terjadi begitu natural di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak heran kalau kemudian ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang selama ini diam, tidak ngurusin soal ini, mereka datang, duduk bareng, nembrung, ngopi, mendiskusikan ini di pesantren atau di mana ya, semua berdiskusi soal ini. Ini yang kemudian kelompok-kelompok intelektual Nahdlatul Ulama ini merasa penasaran, yang biasanya hanya ngaji fikih, ngaji tauhid. Hari ini orang-orang yang selama ini tidak ikut-ikutan membahas soal nasab, mereka sudah mulai penasaran membuka buku-buku tentang nasab. Saya sendiri tidak pernah meneliti soal nasab, tetapi karena bagi saya persoalan ini juga penting menjadi pelajaran bagi kita, terutama masyarakat ya di akar rumput, bahwa belajar soal ilmu nasab, ilmu sejarah ini menjadi bagian daripada pengetahuan yang harus kita pelajari agar penyelewengan, klaim-klaim sepihak, kemudian dawir-dawir itu tidak lagi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan diskusi ini tetap menjadi diskusi yang ilmiah, menjadi diskursus publik yang sehat ya, tidak baper, tidak emosional, sehingga diskusi ini menjadi tambahan atau bekal pengetahuan bagi kita masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan para santri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.